Halo, apa kabar? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tik kita. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan kepada kamu tentang tab menu insert, yaitu group illustrations, links, dan header and footer. Hari ini kita akan melanjutkan dua grup lagi yang tersisa dari tab menu insert. Nah, yang pertama yang kita akan bahas pada hari ini adalah grup teks. Di dalam grup teks ini kita bisa menemukan beberapa icon. Yang pertama ada icon text box. Nah, icon text box ini fungsinya apa sih? Icon text box ini berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan sebuah kotak yang bisa kita isi dengan tulisan teks ataupun gambar. Nah, cara pemakaiannya, kamu letakkan kursor terlebih dahulu di tempat di mana kamu inginkan text box itu berada. Nah, kemudian klik icon text box-nya, pilih draw text box, klik, lalu tahan, lepas mouse-nya. Nah, text box akan muncul di dokumen Word kamu. Kemudian setelah kamu membuat text box di dalam dokumen kamu klik text box-nya, akan muncul menu format. Nah, di menu format ini kita bisa menghias atau merubah text box kita. Seperti contohnya kita mengganti shape outline-nya. Shape outline-nya ini berarti garis-garis kotak ini ya. Garis pinggir kotak ini. Kita bisa memilih warnanya sesuai kebutuhan, atau bahkan kita bisa menghilangkan garisnya dengan memilih no outline. Nah, atau mengatur tebal garisnya, tinggal mengklik weight-nya. Nah, garis text box bisa diatur ketebalannya. Kemudian kita juga bisa mengganti shape fill-nya, warna di dalam text box ini. Nah, oke. Selain itu, kita bisa memindahkan text box ini kemanapun yang kita inginkan. Ya, di dalam text box ini kita bisa mengisikan teks ataupun membuat gambar ke dalamnya. Dari insert, kemudian picture, bisa memasukkan gambar ke dalam text box ini. Nah, icon yang selanjutnya pada grup teks adalah quick parts. Nah, quick parts ini berfungsi untuk menyisipkan objek dengan cepat atau dengan lebih cepat ke dalam dokumen Word kita. Nah, tetapi objek yang dimaksud di dalam quick parts ini adalah objek-objek yang sebelumnya telah kita simpan ke quick parts itu sendiri. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Contoh ya, kita buka sebuah gambar, insert, picture, kemudian kita pilih. Nah, misalnya yang ini text box-nya kita hapus dulu ya. Nah, kita ingin menyimpan gambar ini ke quick parts. Nah, jadi caranya klik gambar, pada menu insert, klik quick parts, kemudian pilih yang paling bawah, save selection to quick part gallery. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog, create new building block. Nah, ini kamu ketikkan namanya. Contoh di sini kita buat namanya COVID. Nah, setelah kamu simpan, coba dihapus dulu gambarnya. Nah, setelah quick parts yang kamu simpan, akan tersimpan ke dalam sini. Nah, jadi ketika kamu bekerja dengan Microsoft Word, ketika kamu memiliki logo-logo yang sering kamu gunakan, kamu bisa menyimpannya ke quick parts, sehingga suatu saat kalau kamu ingin menyisipkan logo yang kamu telah simpan sebelumnya itu menjadi semakin lebih cepat, semakin
mudah. Nah, cukup menekan icon Quick Parts, kemudian akan muncul logo-logo yang telah kamu simpan sebelumnya. Nah, itu tadi fungsi Quick Parts. Selanjutnya ada icon Word Art. Word Art ini berfungsi untuk menambahkan teks hias ke dalam dokumen Microsoft Word kamu. Jadi caranya klik icon Word Art, pilih modelnya seperti apa, lalu kamu klik teksnya. Nah, kamu bisa mengatur size-nya, ukurannya, bisa diberi efek bold atau tebal atau italic atau miring. Nah, lalu bisa juga diganti fontnya, jenis fontnya. Ya, kemudian klik OK. Itu tadi fungsi Word Art. Selanjutnya, fungsi icon Drop Cap. Nah, fungsi icon Drop Cap ini adalah untuk membuat huruf pertama atau huruf yang dipilih berukuran lebih besar dibandingkan dengan huruf atau teks lainnya. Nah, biasanya kamu menemukan penggunaan fasilitas drop cap ini ketika kamu membaca sebuah artikel di majalah ataupun koran. Nah, jadi contohnya, Ibu punya artikel tentang virus corona di sini. Kita coba berikan efek drop cap ya. Nah, cara penggunaannya, kamu blok huruf atau teks yang ingin kamu beri efek drop cap. Kemudian klik icon drop cap, pilih jenisnya, mau yang seperti ini, model drop atau model in margin. Biasanya kita menemukan model yang drop, ini ya, di artikel koran ataupun majalah. Nah, itu adalah fungsi drop cap. Selanjutnya, icon signature line. Icon signature line ini berfungsi untuk menambahkan tanda tangan ke dalam dokumen Word kita. Lalu ada icon date and time. Icon ini berfungsi memasukkan atau menyisipkan tanggal dan waktu ke dalam dokumen kita ya. Format tanggal dan waktunya ini ada bermacam-macam, kamu bisa pilih sesuai kebutuhan kamu. Selanjutnya ada icon object. Nah, icon object ini berfungsi untuk memasukkan objek atau bisa juga memasukkan teks dari dokumen Word lainnya. Nah, contohnya di sini kita klik, kita arahkan dulu kursornya. Nah, sini ya. Kita mau menambahkan teks dari dokumen Word selain ini. Nah, ini kan dokumen Word yang aktif kita adalah dokumen virus corona. Nah, kita mau menyisipkan teks dari dokumen Word yang lainnya. Nah, caranya klik icon object. Nah, pilih text from file. Kemudian kamu pilih teksnya. Contoh yang mana ya? Nah, contoh kita ingin memasukkan teks yang ada di dokumen tik 9. Nah, otomatis seluruh teks yang ada di dokumen yang kita pilih tadi akan tersisipkan ke dokumen virus corona kita tadi. Sementara dokumen yang berisi teks ini tadi tidak terbuka. Ya, kita hanya menyalin teks yang berada di dalamnya. Oke, seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang icon-icon yang terdapat di grup teks. Selanjutnya, grup terakhir dari tab menu insert ini adalah grup symbols. Nah, pada grup symbols ini kita bisa menemukan dua icon. Ada icon equation dan ada icon symbol. Nah, icon equation. Icon ini berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan penulisan rumus matematika ke dalam dokumen Word kita. Nah, jadi contohnya seperti ini. Klik icon equation. Nah, kemudian kita pilih jenis fungsi atau jenis rumus mana yang ingin kita sisipkan.
Kalau tidak ada di pilihan ini, kita bisa klik insert new equation. Nah, pilihan lambang-lambang matematika akan muncul dan struktur atau model fungsi atau rumus itu bisa kita pilih. Bisa model fraksi ya, yang membuat pecahan. Function ada sinus, kosinus tangen, limit, operator, dan matriks. Kita bisa memasukkannya ke dokumen Word. Kita tinggal pilih. Contoh yang ini. Nah, kita bisa ganti teksnya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa mengganti format penulisan rumus sesuai kebutuhan kita. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan icon equation. Selanjutnya, icon terakhir pada tab menu insert group symbols ini adalah icon simbol. Nah, icon simbol ini berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu ke dalam dokumen Word kita. Nah, cara menggunakannya, klik icon simbol, pilih more symbols yang paling bawah. Nah, di sini kamu bisa memilih lambang-lambang atau simbol-simbol mana yang ingin kamu sisipkan. Di sini kita bisa atur fontnya ya. Kalau tidak menemukan gambar yang kamu inginkan di sini, berarti kita ganti jenis fontnya. Ini contohnya, Ibu buat fontnya Wingdings. Wingdings ini biasanya berisi gambar-gambar seperti ini ya, lambang-lambang seperti ini. Nah, kemudian setelah kamu memilih lambang yang kamu inginkan, klik insert. Pilih lagi, klik insert. Setelah selesai, kamu klik close. Nah, lambang-lambang atau simbol-simbol yang tadi kamu sisipkan bisa kamu atur ukurannya, bisa diperbesar atau bisa diperkecil melalui grup tab menu home, grup font ya, untuk menambahkan ukuran, memperbesar atau memperkecil ya. Nah, itu tadi penjelasan dan cara penggunaan icon simbol. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian. Ibu sudah menjelaskan seluruh icon yang terdapat di dalam menu insert ini. Nah, jadi icon mana sajakah yang terdapat di menu insert ini yang pernah kamu gunakan? Ya, baik itu saat mengerjakan tugas atau saat kamu latihan-latihan. Nah, Ibu ingin tahu icon-icon mana saja yang sudah kamu kuasai cara penggunaannya. Ya, jadi tolong kamu sebutkan di kolom komentar, kamu sebutkan dengan format menyebutkan nama, kelas, dan icon-icon yang sudah pernah kamu gunakan. Nah, itu saja. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya untuk membahas tab menu page layout. Nah, di pelajaran TIK kelas 8 ini Ibu hanya akan menjelaskan 3 grup utama Microsoft Word ya. Ada grup home, insert, dan page layout. Karena ketiga grup itu adalah ketiga tab menu itu adalah tab menu yang sering digunakan. Untuk yang ini Ibu tidak akan menjelaskan secara detail. Baik, itu saja. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Ibu akhiri, namo Sang Hyang Adibudaya, namo Buddhaya.